Halo semuanya, hari ini aku lagi ada di Museum Negeri Sumatera Selatan. Yaitu hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian salah satu peninggalan sejarah di Sumatera Selatan. Check it out. Kak, jadi tadi aku sudah lihat yang arca orang menaklukkan kerbau, Kak, ya? Nah, bisa nggak kakak menceritakan secara umum, Kak, tentang arca orang menaklukkan kerbau ini, Kak? Ini arca manusia sedang melakukan kerbau koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Itu merupakan salah satu benda peninggalan gratis megalitik di Sumatera Selatan. Misalnya di sini berdasarkan beberapa hasil penelitian itu diyakini telah berlangsung sejak sekitar 15.000 tahun yang lalu bahkan sampai saat ini. Sedangkan arca-arca megalitik tersebut itu diperkirakan umurnya antara 2000 sampai dengan 3500 tahun. Nah, arca manusia menaklukkan kerbau ini itu ditemukan di situs Baturan, Desa Gunung Mekang, Kecamatan Jarai, Kabupaten Lahat pada era kolonial Belanda. Kemudian dibawa ke Palembang dan dipamerkan di halaman Museum Bali. Kemudian pada tahun 1986 menjadi koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan ini. Nah, arca tersebut kan menggambarkan figur seorang tokoh, seorang manusia yang sedang berusaha untuk menaklukkan kerbau. Nah, itu banyak aspek yang dapat kita pelajari dari arca tersebut. Yang pertama adalah bahwa berkaitan dengan domestikasi atau
sekarang manusia menjinakkan atau melakukan hewan. Karena pada masa sebelumnya hewan kerbau itu tergolong hewan yang liar. Jadi Arca itu menunjukkan bahwa pada saat itu manusia sedang berusaha melakukan kerbau. Lalu kemudian pada masa setelahnya hewan-hewan jinak ini bisa dilakukan dalam tanda kutip dan dimanfaatkan. Karena pada periode setelahnya itu Sumatera Selatan itu sudah diketahui masyarakatnya dapat menjinakkan hewan itu sekitar 1500 tahun yang lalu. Nah, Arca ini menggambarkan orang manusia yang sedang melakukan kerbau. Ini juga dapat dipahami bahwa pada masa lalu memang terjadi peristiwa seperti itu. Di Arca ini kan dibuat dalam beberapa tujuan ya. Yang tentunya tujuan pertama adalah terkait dengan keagamaan. Karena seperti kita ketahui bahwa masyarakat Persia kita tuh sudah punya agama yang selama ini kita kenal dengan animisme, dinamisme, totemisme. Nah, kerbau ini merupakan figur atau hewan yang dianggap sakral dalam agama totemisme. Karena kerbau ini dianggap hewan yang mempunyai lambang dua. Kalau ini kerbau ini melambangkan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, ya, dunia dan akhirat dan sebagainya. Jadi yang kedua adalah terkait dengan peristiwa pada masa lalu. Jadi menurut kepercayaan masyarakat setempat, sosok manusia yang digambarkan pada Arca itu adalah tokoh pemimpin mereka yang berhasil menaklukkan hewan kerbau yang dulu liar dan mengganggu ketentraman masyarakatnya. Dan karena itu akhirnya dipahatkanlah figur pemimpin tadi sedang melakukan kerbau dalam bentuk Arca patung. Banyak hal lain juga yang dapat kita pahami dari Arca ini, terutama tentang toleransi gitu. Kalau kita lihat kan Arca-Arcanya itu menggambarkan manusia yang berambut gaul, mata besar, hidung besar, bibir tebal gitu. Nah ini sebenarnya berkaitan dengan teori migrasi masyarakat masa prasejarah di Sumatera Selatan. Jadi ada dua proses migrasi yang berlangsung. Migrasi yang pertama itu adalah migrasinya ras Australopithecia yang datang di wilayah Sumatera Selatan sejak sekitar 11.000 sampai dengan 15.000 tahun yang lalu. Mereka membangun peradaban itu di kawasan yang kita kenal sekarang sebagai Gua Harimau dan Gua Pondok Kelabing. Pada periode setelahnya, sekitar 3.500 tahun lalu, terjadi lagi migrasi manusia yang kedua, atau tahap 2, yaitu migrasi manusia dari ras Mongoloid. Nah, mereka ini juga mendiami wilayah yang saya sebut tadi. Dan berdasarkan hasil ekskavasi tahun 2009 sampai 2011 ya, di Gua Harimau itu ditemukan 74 kerangka manusia prasejarah, yang bahkan dari 74 kerangka itu menunjukkan adanya perkawinan antara kedua ras ini. Dibayangin loh, dua ras yang datang pada periode yang jauh berbeda, yang punya fisik berbeda. Mongoloid tahu kayak mana? Kayak kita ini lah, itu Mongoloid kan. Nah, mereka ada berdampingan, bahkan jadi kawin campur di sana. Menariknya gini, kalau saya bilang tadi itu Arca 2000 sampai 3500 tahun usianya. Berarti yang bikin Arca itu ras Mongoloid gitu ya. Atau ras yang perangnya ini. Tapi kok yang digambarin malah ras Australopithecia. Itulah wujud toleransi, wujud bagaimana mereka itu menghargai orang yang datang duluan ke sini gitu. Seperti dalam tanda kutip ya. Bahkan mereka menganggap ras Australopithecia ini sebagai leluhur mereka. Padahal kalau kita tarik lebih dari periodenya sudah jauh berbeda dengan jenis fisik juga sangat berbeda. Jadi selain sisi keagamaan juga banyak nilai-nilai kerukunan yang dapat kita ambil dari Arca tersebut. Belum lagi dari gaya seni dan sebagainya. Nah, ada juga sih yang menarik tentang Arca-Arca Megalitik Pasmah kalau kita kaitkan dengan legenda masyarakat ya.
yang saya bilang tadi kan bahwa itu menggambarkan tokoh setempat yang berhasil menaklukkan hewan liar gitu kan, yang mengganggu ketentraman, sehingga dibuatkan patung yang sifatnya monumental untuk mengenang peristiwa atau mengingatkan tokoh tersebut, dan patung itu dipuja. Patung itu dipuja dan ditempatkan di daerah yang memang daerah yang banyak aktivitas pertaniannya. Fungsinya itu diyakini Arca itu dapat melindungi dari serangan hewan buas dan sebagainya. Tetap berkaitan dengan keagamaan. Kalau legenda sih, masyarakat setempat itu banyak juga mempercayai hubungan antara arca tersebut dengan legenda si pemilik lidah. Ya. Ini namanya legenda kan sifatnya kan sebuah cerita yang turun temurun dan validitasnya masih dipertanyakan. Ya. Jadi sifat legenda itu kan boleh kita percaya, boleh tidak, karena belum dapat ditentukan kebenarannya. Tapi menariknya, masyarakat sampai sekarang masih banyak percaya bahwa arca-arca mitologi Pasema itu berlangsung kutukan dari si Pahitida. Ketika dia berbicara, maka semua itu akan terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Hafizanida Arika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil kajian saya mengenai salah satu warisan budaya megalitik dari Sumatera Selatan, yaitu arca orang menunggang kerbau. Yang dimana arca ini tidak hanya merupakan peninggalan sejarah, tetapi juga mengandung makna yang sangat dalam dan syarat nilai-nilai budaya yang hingga kini masih relevan dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, kita juga akan membahas bentuk-bentuk pelestarian yang telah dan dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan warisan budaya ini. Yang pertama, apa saja sih nilai-nilai yang terkandung dalam arca ini? Yang pertama yaitu ada nilai sejarah, yang dimana arca ini berasal dari masa megalitik yang diperkirakan berusia 2000 hingga 3500 tahun yang lalu. Keberadaannya ini menunjukkan bahwa masyarakat Sumatera Selatan itu telah memiliki peradaban, sistem kepercayaan, dan keterampilan seni yang maju sejak zaman prasejarah. Yang kedua yaitu ada nilai sosial. Sosok manusia yang sedang menaklukkan kerbau mencerminkan status sosial, peran kepemimpinan, dan keberanian tokoh masyarakat. Arca ini juga menjadi lambang penghargaan terhadap tokoh legendaris yang dipercaya berjasa dalam menjaga keselamatan masyarakat dari ancaman alam atau makhluk liar. Yang ketiga ada nilai budaya dan identitas. Arca ini menjadi simbol identitas budaya masyarakat Sumatera Selatan. Bentuk fisiknya ini mencerminkan ciri ras Australomelanozoid, meskipun pada masanya sudah terjadi asimilasi dengan ras Mongoloid. Hal ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap leluhur dan toleransi terhadap keragaman. Yang keempat yaitu nilai spiritual dan kepercayaan lokal. Masyarakat megalitik meyakini adanya
animisme, dinamisme, dan totemisme. Kerbau dalam arca itu dianggap sebagai simbol kekuatan, penghubung antara dunia nyata dan spiritual, serta pelindung alam sekitar. Arca ini bahkan dianggap memiliki kekuatan magis untuk menjaga sawah dan ladang dari gangguan roh jahat. Yang kelima yaitu ada nilai edukatif. Melalui pameran di museum, arca ini menjadi alat edukasi yang memperkenalkan generasi muda pada sejarah, filosofi, dan budaya lokal. Ia juga mengajarkan tentang hubungan manusia dengan alam, keberanian, dan penghormatan terhadap nilai-nilai leluhur. Yang terakhir yaitu ada nilai filosofis dan moral. Arca ini merefleksikan perjuangan manusia untuk menjinakkan alam dan hidup berdampingan dengan hewan. Dalam konteks pertanian, ini menandai kemajuan besar dalam peradaban manusia. Selain itu, legenda si pahit lidah yang dikaitkan dengan arca ini tuh memberikan pelajaran moral tentang pentingnya kesopanan dan ketaatan terhadap norma adat. Sekarang kita ke bagian pelestarian. Pelestarian arca orang menunggang kerbau itu tidak hanya dilakukan secara fisik, tetapi juga dilakukan secara kultural dan juga edukatif. Dalam hal pelestarian fisik, upaya yang dilakukan meliputi perawatan rutin terhadap kondisi arca, seperti pembersihan dari debu, lumut, dan kotoran yang dapat merusak permukaan batu. Selain itu, arca juga dilindungi dari pengaruh luar seperti cuaca ekstrim, polusi, serta potensi tindakan vandalisme. Di museum, perlindungan ini diperkuat dengan penggunaan teknologi konservasi yang memadai seperti pengatur suhu dan kelembapan agar arca tetap terjaga kualitasnya. Di sisi lain, pelestarian arca juga dilakukan melalui penguatan nilai budaya dan edukasi kepada masyarakat. Melalui pameran di Museum Negeri Sumatera Selatan, arca ini diperkenalkan kepada pelajar, mahasiswa, dan masyarakat umum sebagai bagian penting dari sejarah dan juga identitas lokal. Kegiatan seperti seminar, diskusi budaya, dan lokakarya turut diselenggarakan untuk memperluas wawasan masyarakat mengenai makna simbolik dan nilai-nilai filosofis yang terkandung dalam arca tersebut. Selain itu, dokumentasi arca dilakukan secara menyeluruh, mencakup pencatatan fisik arca, sejarah penemuan, serta narasi budaya yang melingkupinya. Dokumentasi ini bisa berbentuk foto, video, arsip tertulis, hingga transkrip wawancara dengan budayawan dan tokoh adat. Semua ini dilakukan agar informasi mengenai arca itu tidak hilang dan dapat dijadikan rujukan untuk generasi mendatang. Pelestarian juga melibatkan pengembangan sektor pariwisata budaya yang berkelanjutan. Dengan menjadikan arca sebagai daya tarik wisata objek edukatif, diharapkan warga masyarakat lokal dapat memperoleh manfaat ekonomi tanpa mengorbankan nilai-nilai sakral dan keaslian situs budaya tersebut. Namun, pendekatan ini tetap dilakukan secara hati-hati agar pengunjung itu tidak menyebabkan kerusakan pada arca atau mengubah fungsi budayanya. Yang tidak kalah penting juga adalah adanya kerjasama dari berbagai pihak dalam mendukung pelestarian ini. Pemerintah, akademisi, komunitas lokal, pengelola museum, hingga masyarakat umum perlu bersinergi melalui kebijakan yang tepat, pendanaan yang memadai, serta kegiatan konservasi dan edukasi yang terus berlangsung. Dengan keterlibatan bersama, pelestarian arca ini tidak hanya menjaga bentuk fisiknya, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai budaya yang diwariskannya dalam masyarakat masa kini. Jadi dapat kita simpulkan bahwa arca orang menunggang kerbau adalah peninggalan budaya yang sangat kaya makna. Ia tidak hanya berbicara tentang sejarah peradaban manusia, tetapi juga tentang nilai-nilai sosial, spiritual, budaya, dan edukatif yang masih relevan sampai saat ini. Pelestarian arca ini menjadi tanggung jawab kita bersama agar generasi mendatang tetap bisa mengenal dan menghargai warisan luhur dari leluhur kita. Pelestarian ini harus mencakup aspek fisik dan non-fisik, serta melibatkan berbagai pihak untuk menjaga keberlangsungan nilai budaya yang tergantung di dalamnya. Sebagai generasi muda dan mahasiswa di bidang pendidikan bahasa dan sastra Indonesia,
Saya menyadari bahwa mengenal dan menjaga warisan budaya seperti arca ini bukan hanya tugas akademik, tetapi juga panggilan moral. Arca Orang Menunggang Kerbau telah mengajarkan saya bahwa seni dan budaya itu bukan sekedar peninggalan masa lalu, tetapi sumber nilai, inspirasi, dan pembentuk karakter bangsa. Saya merasa bahwa pelestarian budaya bukanlah sesuatu yang jauh dari jangkauan kita. Dengan mengenalnya, mempelajarinya, dan membagikannya, kita sudah ikut andil dalam menjaga kekayaan budaya bangsa. Semoga melalui presentasi ini kita semua bisa memiliki kesadaran dan juga rasa bangga terhadap identitas budaya kita sendiri. Itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kajian warisan budaya megalitik yang ada di Sumatera Selatan, yaitu Arca Menunggang Kerbau. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.